Untuk Syami. Untuk Syami. Dongkan kan. Oh, itu. Oh, udah tahu orang Bekasi. Juga dari pemerintahan Kabupaten Mamasa, Bapak Ibu sidang penghiburan sekaligus pemakaman, dan yang saya kasihi Tante, Oma Caca, adik Febri, adik Cici, Nini, dan Wawan, serta segenap keluarga yang berduka. Setelah 40 tahun baru hari ini saya kembali ke Mamasa, juga dalam keadaan berduka. 40 tahun yang lalu kami datang memakamkan nenek terkasih, dan hari ini saya kembali menghormati, mengenang, dan bersama-sama keluarga merayakan kehidupan almarhum Om yang kami akrab, Om John Bataragoa atau Om Papa Febri. Saya salah satu
kenalan lalu menikah. Saya masih SD waktu itu, dan melihat tante dan adik-adik dalam keadaan duka, saya mengenang bagaimana keluarga terkasih kami ini saya rasakan pada saat mendengarkan berita duka kita itu. Hati dan pikiran kami ada bersama dengan keluarga di sini. Saya mewakili keluarga menyampaikan duka cita yang mendalam dan tentu mendoakan tante yang terkasih, adik-adik dan cucu serta segenap keluarga. Tuhanlah yang menguatkan, menghibur melalui masa-masa yang sulit ini. Saya juga pribadi menyampaikan selamat Natal, selamat Tahun Baru kepada kita semua, dan perkenankan juga saya mewakili keluarga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua dukungan yang diberikan, mulai pada saat Om dirawat, Om disemayamkan di sini, dan juga berbagai ungkapan duka cita yang disampaikan dalam berbagai bentuk. Tuhanlah yang mengasihi kita semua. Dan sekali lagi atas nama keluarga kami sungguh menyampaikan terima kasih. Kami tahu Tuhan memakai Bapak Ibu menguatkan, menghibur kami. Dan perkenankan saya setelah ini, karena ada beberapa agenda di Toraja, saya pamit dan berharap akan sering-sering berjumpa keluarga baik di Mamasa, di Toraja maupun di Makassar. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Mengembal kemanang, kemudian buang kanda. Ini buang kanda, ia berkelana ke Bugis, tapi kurang tahu siapa turunnya di bawah. Buang kanda, iya. Buang kanan, iya, buang kanan. Iya, jadi yang ke Bugis itu namanya buang kanan. Iya, buang kanan. Ya, kami keluarga kurang tahu siapa yang turunannya buang kanan yang di Bugis. Coba tahu Om bisa. Limpung Seratu. Menikah dengan Limpung Seratu, lahir di Manasak, kemudian Mengoi. Bunga karaing kemana ketika Mandut. Kemudian di Manasa menikah dengan Merempang, lahir di sini. Lahir di Sinaya, di Siande, kemudian di Matayan, kemudian Papa Seratu, kemudian Aromapu. Iya, Aromapu Paris. Kemudian di Matayan ya di Kepala Tondok. Kori, yes, Mama Kori, ya Mama Kori, yes, dengan Bapak Erlin, ya Erlin, yes. Kemudian di Siande, ya Prima Rupa, ya Momoto, tentang ya Tunggur Lagi dan kawan-kawan, iya, betul. Kemudian Bapak Seratu, ya Pandu, yes. Tandu sampai ke Buddha. Ya. Kemudian tadi Aruan, Kiana tadi Aruan dari Aruan Boyong, dari Bapak Paili. Bapak Paili 2 kali menikah. Bapak Paili menikah dengan Limulai, lahir Pasambuan, ini kami. Kemudian Bapak Pailin menikah dengan Arwaminaga, dari Desidara, dari Mangapi. Iya. Di Patangga.
Yo, ya di saudara ya ambil pini Cs. Di petanga ya tetap lin Cs. Yo. Ya kemudian pasambuan usah ke posisi ke ini kasih bentodo dari Marapan, dari Buntuada, dari Hungku, dari Sabaruan. Oh bisa keren pi sorry. Tak pernah sama dia. Ya, jangan. Jangan bisa keren dari Bunga Pailin, Malili dari Garneta, dari Salombe, dari Lokasi. Yo, Lokasi ini Nareni. Kemudian Salombe dari Sondo, Sondo dari Kepulauan, dari Masalangi, Pemanela CS, yo, dari CS, kan yo, Masalangi dari Rudio, yo, ya, tidak juga kita tahu, tapi itu kita si DPD yang mana? Imba. Udah imba pi. Yo. Udah imba pi mesa. Yo. Jadi kan ini tahu apa? Main kasih teme-teme. Apa ya berat tuh kimbai misa mungkin dia tanah padari ini mengalai ke. Soalnya ini ramento deh kan dia juga tahu apa. Yo. Ya. Si Taruna ini Minangkarai, saudaranya dari Minangkarai. Di kolam buat desa na yau ke mereka dong penenena supaya Malaysia atur dengan Pak Desa. Ya, jelaskan saudara-saudaranya yang Nenek Minangkarai. Namanya Nenek Matombing. Pertama layu uang, kemudian kasih lempan atau silikuan dok ponding, tamanang atau mandul. Kemudian limbong bamba Indo Pena, ya kami mati. Kemudian Nenek layu uang, undadian Sambolapi. Kemudian Buntu Bamba, Bani, Tas, iya, 3 bersaudara, anaknya Nenek layu uang. Kemudian anaknya Nenek Limbong Bamba, Tasik Lebok, Toding, Sambogayang, karena Datu Paimba. Bisa lihat? Ya, ini Pak Camat Tamalian. Jadi kosan aku Martinus. Kemudian jalur ke sebenarnya Pokada Gina, jalur Pak Lambasan dari udah tukaran boleh ke Pak Lambasan ke sama 50 pengen. Kemudian sama 50 jadi Minangkarai, jadi Pino Bamba. Ya di sana kok lelah ini Bamba 2 di Kudatu dan Datu Paimba. Datu Paimba mama nama Henmi. Di Kudatu kok dari mama Cuangku namanya dari Tiku Bulawan mama aku dari Camat Tawalian. Kami banyak bersaudara. Kemudian Nenek Sabalina Ngina, Nenek Arwasi Papa, saya jalur itu juga. Jadi ada 3 kali saya masuk. Lama saya dengan Opa dia. Terima kasih, bukan persoalan daging, supaya keluarga saling kenal. Kita saling tosanapun dan bisa bikin jelas, dan terima kasih. Ternyata keluarga saya masih dalam catatan keluarga. Terima kasih. Ya. Oh iya, ini dagingnya yang keturunannya Nenek Matombing. Silahkan dipegang.
jadi Pong Bamba karena nenek tak selempan ya tidak berketurunan. Ini adalah perkara kemarin saya tadi masuk. Kami bukan ide tu dari jo nenek dari puang. Inde anaknya nenek dari puang talu. Sambolaki Indona Tonggurudangke yang berupa penaruan aruan mamauto. Pandadian dari bentuk bamba kakak nenekku ambil di lempan seratu mama sanang itu di jo tinggal masih dio sapu selai di susi jam terlalu itu bisa mengesakuan salangnya Indona terlalu parada bisa ngabodi baile pertama na dari bentuk bamba Yome budam terang ini lapor satu masih anak na lempan. Kemudian kemudian tanggal loko misalnya ada Madi budak kanan ayo loko kemudian pole pilulang pole loko adinda ambil di matai budak kanan ayo loko yang penting di pandainya di Bamba terus dedekku budak kita masuk mamaku mau dari Bani mamaku mau pandainya nami sana di mana tante mama Ari Jona pandainya na mama Eman Jona pandainya terus ini pandainya ini yang di sabu tende tonggulang deh sebenarnya tak kote lah malah kini inde tena malah malah inde kala jore akaya itu lagi malah kuai randan yari tende tonggulang lagi malah kau kasih akan di abena inde tosagona tora tosagona kali ditolton tende tonggulang ini sampai kadang-kadang kata lebih lagi tonggulang ya di sudah katanya jadi inde tawana ini lain pulang kene kok oh anna ini kok anna sola bukan tende sola bukan tende ini total lu masuk ini terus semua sekian dan terima kasih. Ya, kita pagi kami mulai nenek ran si baba gua yang dengan sabusan nenek salah satu kan ni atau di gua mengingatkan seluruh kerajaan gua minta maaf ni kayak anime dikasih kurang kerajaan lakinnya yang bisa tuh mengurang udah tapal lebih ki makambar kapisan ki guru semangat kalau lah kita dari ini kita sulit. Terima kasih kepada keluarga. Akademi dia masih tak sulit untuk sementara lah kita bersalin ya, tapi tidak usah kita tinggalkan tempat dan akan tetap pada posisi. Agar ini dalam agar itu tugas di malam ini perlu kita tinggal. Rampian cici, pemain sami. Yang dapat ini yang sudah berkeluarga semua. Simpankan ini nanti Pak Wati. Alami Pak Petani Prisa. Pada BN urusan 10 kali banget. Mana pun kan kali mana satu apa urusan lagi. Tapi lihat ini dia dari apa dia kesalahan dan ini anu
Bapak Serli, kita Bapak Serli dari kawan tawana Toma Saluku, Toma Lokon lan Lombon. Toma Saluku, Toma Tua, ini yo padoyan nih, benda kolam malam nih, mau ini. Bapak Ningsi, alam ya na maka kalau may ibadah ya, tak jelis sa lipay na ini. Tommy Mali. Mohon bantuannya untuk bisa membantu membenahi tempat yang ada, kursi-kursi dan untuk berbagai jadi untuk membantu menghadap dari abah ini keluarga inti, kemudian hamba Tuhan memang tempat Jadi nanti akan sekitar laduran di bawah, kemudian disediakan kandang tempat. Jadi yang jenazah ke bawah, ya kita menyisihkan saja yang lainnya. Pertama. Mana kepala mana? Ya, mohon kesediaan Diaken Julianus. Segenap keluarga dan sidang perkabungan yang sama dikasihi oleh Tuhan. Selamat siang dan shalom. Shalom. Acara pelepasan jenazah Penatua Insinyur Johannes Maluna Ragua atau yang akrab kita sapa Bapak Febri, Sabtu 6 Januari 2024. Kita mulai. Sisi barata atau
atutemo. Tabe ku palanda lako kayap kalondo na tondo, lamba layu na pelembangan, umola pangalukan, anamola kaparentaan. Tili suraki ilalan Allah na kasarapuan, ambe kapakaboroi, si unduk kayu mate atutemo. Songka baranaki, nalambi atun na papaurun na kasarapuan, lamba layu na palembangan, lasi bamba puang matua, akabua arikala diaka, ten rikala di patumba, inam pangala pakayuan na kito tumampata, talang pelampaan na tomesorong tamalino, inang salamba reari, alata disanga kamatean. Insinyur Johannes de Malona Bataragoa lahir di Mamasa pada tanggal 22 Maret 1946 dari orang tua ayah bernama, dengan hormat saya menyebut nama ayah almarhum Efraim Bataragoa dan ibu almarhum Antoneta Lombogia. Beliau merupakan anak ke-9 dari 15 bersaudara. Kakak dari almarhum Insinyur Johannes de Malona Bataragoa berjumlah 8 orang. Pertama, almarhum Dr. Ambrosius Warau Bataragoa MA yang biasa dipanggil Om Ami atau Papa Tommy. Yang kedua, Dr. Andes Matt Martin Agustinus Bataragoa atau yang biasa kita sebut Om Aten atau Papa Sigar. Yang ketiga, almarhum Dr. Andes Luther Alexander Bataragoa yang kita kenal dengan sebutan Om Luther atau yang lebih dikenal lagi sebagai Papa Deno. Yang keempat, almarhum Esther Liku Arwan Bataragoa yang dikenal dengan panggilan Tante Bodo Bilo atau yang dikenal Mama Nona, Mama saya. Yang kelima, Profesor Emeritus Dr. Adelheid Arwan Mewangka Bataragoa MA yang kita kenal dengan panggilan Tante Adel atau lebih dikenal lagi Mama Vanda. Yang keenam, almarhum Peter Herling Bataragoa BC HK yang dikenal panggilannya sebagai Om Pit atau Papa Kiki. Yang ketujuh, almarhum Melkias Pae Pinan meninggal pada umur masih balita, masih bayi. Jadi kami belum melihat anak keponakan, belum melihat, jadi karena beliau meninggal pada saat bayi. Yang kedelapan, almarhum Paulus Paumanan Bataragoa yang lebih dikenal Om Paul atau panggilan akrab Papa Noli. Kedelapan inilah kakak dari Om John. Adik Om John bersaudara ada 6. Yang pertama, Robert Minangkarai Bataragoa BSC atau yang lebih dikenal Om Obe atau Papa Maria. Yang kedua, Dr. Anda Vivia Arwan si Papa Bataragoa yang kita kenal sebagai Tante Nona atau Mama Pasti. Yang ketiga, Dr. Anda Cornelia Datu Karua Bataragoa
MPD yang lebih kita kenal panggilan Tante Kori atau Mama Esti. Yang keempat, almarhum Justinus meninggal ketika anak-anak dalam usia 9 tahun. Yang kelima, almarhum Insinyur Leon Tampenawas Demanapa Bataragoa atau lebih dikenal sebagai Om Leon atau Papa Eva. Yang keenam, Dr. Insinyur Nego Elvis Depa Sule Bataragoa MSc yang lebih akrab panggilan sapaan Om Nego atau Papa Melsa. Inilah ke-15 bersaudara dari almarhum Insinyur Johannes de Maluna Bataragoa. Pada tanggal 16 Mei 1981, almarhum Johannes de Maluna Bataragoa menikah dengan Fruida Seru, putri dari almarhum Alexander Seru dan almarhumah Mece Undik, yang dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama, Gerrit Febrianto Rindang Bataragoa SP atau Febri, yang menikah dengan Eunike Tantama SPSI dan dikaruniai 1 orang putra yang bernama Glenn Alexander Bataragoa. Yang kedua, Stacy Lestari Bataragoa SS dengan sapaan akrab Cici menikah dengan Widi Santoso SS dan dikaruniai seorang putri bernama Glory Anastasia Widi. Yang ketiga, Silvani Octavia Bataragoa AMD yang lebih diakrab panggil Nini. 4, Teguh Anggawana Bataragoa SM yang kita panggil akrabnya Wawan menikah dengan Gustin Batti AMD. Demikian riwayat keluarga. Kita masuk pada riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan dari Insinyur Johannes de Maluna Bataragoa. Pada tahun 1959 lulus sekolah rakyat Mamasa. 1962 lulus SMP negeri Mamasa. 1965 lulus SMA Negeri 1 Rantepao. Pada tahun 1969 lulus sarjana muda tingkat 1 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. 1971 lulus sarjana muda tingkat 2 jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Hasanuddin Makassar. 1981 lulus sarjana Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Riwayat pelatihan, mohon maaf agak banyak karena demikianlah opa kami. Riwayat pelatihan pada tahun 1972 kursus Tiber Cruising Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Kehutanan. 1976 kursus tata laksana reboisasi dan penghijauan dari Pusat Pendidikan Latihan Kehutanan Bogor. 1980 penataran tingkat provinsi IPB Dinas Kehutanan Sulawesi Selatan. 1985 pendidikan dan latihan sekolah pimpinan administrasi tingkat lanjutan Sepala Departemen Kehutanan. 1985 pendidikan dan latihan penatar kader penggerak teritorial
tingkat desa atau Karakterdes Golkar. 1988 penataran pengawas melekat bagi pejabat kehutanan di Provinsi Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan. 1991 penataran hukum peradilan tata usaha negara. Kita masuk pada riwayat pekerjaan. Pada tahun 1971 pekerja harian pada kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi mulai dari bawah. 1974 terangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau lebih dikenal sebagai CPNS. Pada tahun 1975 terangkat sebagai PNS Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. 1982 Kepala Seksi Aneka Guna Hutan Dinas Kehutanan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan. 1982 menjadi anggota tim ADL Pembangunan PLTA Bakaru dan penggunaan hutan lindung Pasapa. 1983 sampai 1984 dipercayakan menjadi Kepala Kehutanan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa. Pada tahun 1984 sampai 1988 dipercayakan lagi sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mapili Kabupaten Polewali Mamasa, membawahi Kabupaten Polmas, Majene, dan Pindrang. Pada tahun 1988 sampai 1991 dipercayakan menjadi sebagai Kepala Cabang Dinas Kehutanan Mamuju. Pada tahun 1996 dipercayakan menjadi Kepala Cabang Dinas Kehutanan Makassar, membawahi Kabupaten Goa, Kota Madia Makassar, dan Kabupaten Maros. Pada tahun 1996 sampai pada tahun 2000 dipercayakan sebagai Kepala Seksi Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Kantor Wilayah Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2000 sampai dengan 2001 dipercayakan sebagai Kepala Bidang Pengukuhan dan Tata Guna Hutan pada Kantor Wilayah Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2001 dipercayakan sebagai PLT Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar. 2001 sampai dengan 2004 dipercayakan oleh negara diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanah Toraja, dan puji Tuhan pensiun pada tanggal 1 April 2004. Dan pada tanggal 15 November tahun 2007 menerima penghargaan ketahanan pangan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang diadakan di Istana Negara Jakarta. Demikian riwayat pekerjaan, dan kita masuk pada riwayat pelayanan di Sinode Gereja Toraja Mamasa. Pada tahun 1985
sampai pada tahun 1988 menjabat sebagai Ketua 1 Badan Pengurus Klasis Gereja Toraja Mamasa Klasis Polewali. Pada tahun 1986 sampai 1992 sebagai Ketua Komisi Pemuda Gereja Toraja Mamasa. Tahun 1989 sampai 1992 menjabat Ketua 1 BPK GTM Klasis Mamuju. 1998 sampai dengan 2001 Ketua 1 BPK GTM Klasis Ujung Pandang. Pada tahun 2006 sampai dengan 2011 sebagai Ketua 3 BPMS Gereja Toraja Mamasa. 2011 sampai 2016 sebagai Ketua 3 BPMS Gereja Toraja Mamasa. 2011 sampai 2016 menjabat sebagai Ketua Yayasan GTM. Pada tahun yang tidak kami dapatkan tetapi mendapat informasi yang jelas, yaitu sebagai Ketua Panitia Pembangunan Aula Sinode Gereja Toraja Mamasa. Pada tahun 2011 sampai 2016 dipercayakan sebagai Ketua Panitia Pembangunan Kantor Sinode Gereja Toraja Mamasa. Tahun 2016 sampai 2021 sebagai Dewan Pertimbangan Sinode. Masuk riwayat organisasi. Pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1970 dipercayakan sebagai Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia yang lebih dikenal sebagai GMKI Cabang Makassar. Tahun 1974 sampai dengan 1977 sebagai Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Makassar. Tahun 1978 sampai dengan 1980 menjabat sebagai Sekretaris Regional GMKI Wilayah 6 Sulawesi. 1980 sampai dengan 1982 sebagai Sekretaris Komisi Pemuda Dewan Gereja Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara. 1980 sampai 1984 menjabat Sekretaris 1 Yayasan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur atau lebih dikenal STT Intim Ujung Pandang. Pada tahun 1996 sampai dengan tahun 2000 menjabat Sekretaris Umum Yayasan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur Ujung Pandang. Tahun 2000 menjabat Ketua 2 Yayasan Sekolah Tinggi Teologi Indonesia Timur. Tahun 2002 sebagai anggota Dewan Penyantun Sekolah Tinggi Teologi Rantepao. Pada tahun 2009 sebagai pengurus organisasi pensiunan instansi atau Persatuan Wedatama Republik Indonesia atau PWRI. Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2023 menjabat sebagai pembina Yayasan Sekolah Kristen Kondo Sabata Makassar. Tahun
2013 sampai pada tahun 2015 sebagai Ketua Komite Sekolah SMP Negeri 5 Mamasa, dan pada tahun 2023 sebagai Pembina Relawan Ganjaris. Terima kasih untuk semua ini. Demikian riwayat hidup orang tua kekasih suami tercinta Opa John Bataragoa. Sekian dan terima kasih. Akhirnya kita masuk dalam acara ucapan bela sungkawa. Ucapan bela sungkawa yang pertama dari Badan Pekerja Majelis Jemaat Sion Buntu Kuda yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Bapak Penatua Eli Sambo Minaga kepada Bapak. Yang saya hormati staf ahli Bupati Mamasa Bapak Okar Ishak beserta seluruh jajaran pemerintah daerah yang hadir pada saat ini. Ada Bapak Kepala Dinas Perhubungan, ada Camat Mamasa, Camat Awalian, ada beberapa kepala desa. Yang kami hormati Ketua Umum Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Bapak Pendeta Detpa Tolapawa beserta seluruh pengurus BPM, seluruh hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Pendeta, pengurus Badan Pekerja Majelis Klasis Mamasa Kota, sebagai bagian dari rekan sekerja dalam pelayanan di Persekutuan Jemaat, sebagai bagian dari rumpun keluarga, sebagai bagian dari Pak Tondokan, kami sungguh kehilangan kata-kata untuk menyatakan duka ini. Tetapi kita mendengar riwayat hidup almarhum yang begitu panjang, yang telah mengabdi dan ditempatkan dan diutus oleh Tuhan dalam berbagai bidang pelayanan, dari pemerintahan, sosial kemasyarakatan, bidang pelayanan gereja. Kami memang akhirnya mau mengatakan kami sungguh berduka, tetapi di balik duka itu ada rasa bangga yang begitu besar bahwa Tuhan telah mengutus seorang tokoh yang dalam perjalanan karirnya sangat paripurna. Bahkan kemudian kami akan mengenangnya sebagai seorang legenda, seorang tokoh yang dalam banyak hal menjadi penasehat yang begitu baik, tetapi di tempat lain menjadi pemimpin yang mumpuni, tetapi juga sekaligus menjadi rekan yang begitu karib, yang setiap saat menopang kami dalam berbagai aktivitas kehidupan, termasuk dalam tugas-tugas pelayanan yang Tuhan berikan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Almarhum adalah seorang figur yang sangat berintegritas, yang teguh pada prinsip-prinsip yang diyakininya sebagai kebenaran, yang teguh menjalankan apa yang diucapkan dengan apa yang dikatakan. Kalau kita mengenang ke belakang sedikit, ketika almarhum menjadi kepala dinas kehutanan di Polewali Mamasa, pada saat itu pemerintah menggelontorkan dana yang begitu besar untuk proyek reboisasi. Satu-satunya kepala dinas kehutanan se-Indonesia yang mengembalikan miliaran dana reboisasi pada saat itu adalah almarhum. Pada saat itu banyak orang berlomba mengerjakan proyek reboisasi, asal tanam, bahkan mungkin tidak pernah tanam. Tapi almarhum mengembalikannya ke negara karena kesulitan melaksanakan program itu. Ujungnya tidak sampai 1 tahun kemudian, ketika itu Baharudin Lopa menjadi kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, banyak rekan-rekan sekerjanya yang kemudian berurusan dengan APH.
Almarhum pada saat itu justru menjadi penunjuk jalan bagi APH untuk mencari di mana uang-uang negara yang disalahgunakan. Kalau kita menghitung perjalanan panjang jabatan almarhum, sesungguhnya dengan Samai Ungkuai, almarhum baru membangun rumah setelah pensiun dan menjual aset. Dibandingkan dengan banyak pejabat publik hari ini, kita mengelus dada. Satu kesempatan ketika kami mengurus perjuangan Kabupaten Mamasa, almarhum pernah bercerita, kalau kita mau seperti kawan-kawan yang lain, kita tidak kekurangan fasilitas untuk mengerjakan urusan kepentingan pondoknya. Ketika menjadi kepala dinas kehutanan di Mamuju, pada saat itu lagi booming kayu eboni, kayu hitam, yang harganya tak terkira. Di tanda tangan beliaulah selalu bernilai kunci mobil dan sebagainya. Semua itu dikesampingkan demi integritas dan nama baik. Dan banyak pengalaman-pengalaman dalam perjalanan kehidupan di jabatan pemerintahan yang justru kita tahu bukan dari cerita-cerita sendiri oleh almarhum, tetapi kita dengar dari rekan-rekan sekerja dan orang-orang lain yang pernah berhubungan dengan almarhum dalam pelayanan tanggung jawab jabatannya. Di balik cerita yang kita dengar dari orang lain itu memberi kebanggaan, memberi penghiburan bagi kita keluarga, bagi kita warga jemaat, bagi kita Satondok atau Mamasa. Ada tokoh yang begitu hebat yang Tuhan pernah tempatkan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai keluarga, sebagai persekutuan jemaat. Atau di cerita lain dalam jabatan pelayanan gereja, almarhum ketika berdomisili di Polewali, pada saat itu yang menjadi bupati adalah S. Mengga, di mana tekanan terhadap kelompok kita untuk mengembangkan kehidupan persekutuan cukup tinggi. Almarhum mengambil alih tanggung jawab untuk bersama-sama dengan yang lainnya menggerakkan kehidupan persekutuan, membangun terbentuknya Jemaat Hosana Pekabatan. Taruhannya adalah jabatannya pada saat itu. Saya tahu ini dari cerita salah seorang pejabat Pemda Polewali yang menceritakan kisah itu. Almarhum berani menentang S. Mengga demi misi yang dijalankannya. Tetapi bukan hanya hal-hal besar yang almarhum tekun kerjakan. Hal-hal kecil dalam pelayanan jemaat, Susina Pokada Ibu Pendeta Samai Bongi sendiri pun ketika mendapat tanggung jawab untuk pelayanan di ibadah rumah di warga jemaat, almarhum Tetapak Destinakua Sondana. Saya sebagai anak harus angkat topi terhadap ketekunan almarhum dan kesungguhan menjalankan tugas panggilan. Dengan kondisi seperti ini, sekali lagi kita memang kehilangan. Tetapi hari ini dalam kenangan kita hidup ajaran, nilai-nilai kehidupan dan contoh-contoh hidup yang almarhum telah tinggalkan bagi kita. Satu hal lagi yang mungkin saya mau sampaikan. Kalau belakangan almarhum kita tidak hanya menjadi ganjaris, tetapi juga kita kenal sering ikut dalam perjuangan Bapak Agus putar-putar untuk menuju Pilkada 2024. Kenapa itu terjadi? Saya termasuk bukan yang ikut-ikut Pak Agus. Tetapi kenapa itu terjadi? Ini tidak lepas dari misi, visi, dan ideologi politik yang almarhum pegang. Hari ini Bapak Ibu Saudara, baru hanya Pak Agus yang berani menyatakan untuk menyuarakan aspirasi kita mayoritas Tomamasa. Dalam konteks inilah almarhum menganggap visinya sejalan dan ideologinya dalam politik sejalan. Bukan soal kekuasaan.
Saya ingat ke belakang ketika kita baru menjadi kabupaten, almarhum ini sesungguhnya kami yang dorong untuk mencoba maju. Ada tawaran yang menarik pada saat itu. Ini siami kakakku Bapak Elga, mungkin Bapak Titin ada. Pak Said Sagap itu meminta kedua tokoh ini untuk membujuk Om John mau jadi sekretaris daerah. Tetapi bukan jabatan yang almarhum kejar. Karena jabatan sebetulnya sudah didegam. Orang pertama Toma Masa dari warga gereja yang menjadi pejabat eselon 2 di provinsi sebagai kepala dinas kehutanan. Pada saat itu ada orang Mamasa yang lain, Pak Haji Abdul Jabar. Bersama itu mereka menjabat sebagai kepala dinas jabatan eselon 2. Jadi pada saat itu menolak jadi sekda bukan karena jabatan semata yang diinginkan, tetapi visinya. Apa itu visinya? Ini tidak lepas dari peran dan pemahaman yang almarhum pegang sebagai cucu langsung dari seorang pendidik dan penginjil yang ditempatkan di Mamasa, Opa de Raranta. Opa de Raranta inilah yang membuka keterisolasian kita secara politik, secara pendidikan, dan secara ideologi. Tanggal 3 Januari tahun 1913, Opa de Raranta dilantik menjadi kepala sekolah pertama Folk School atau sekolah rakyat, yang kemudian kita peringati sekarang sebagai Hari Pendidikan Gereja Toraja Mamasa. Sebagai pendidik, Opa tentu mengajarkan kepada anak cucunya bahwa selain kita cerdas, kita perlu mempertahankan integritas kita dan mempertahankan identitas kita. Itulah yang mewarnai sikap politik almarhum. Itu menyangkut visi politik almarhum. Tetapi yang lebih kami rasakan adalah sentuhan tangan almarhum sebagai seorang tomatua, sebagai seorang tokoh, sebagai seorang penatua, sebagai seorang pemimpin di tengah-tengah persekutuan jemaat. Memang almarhum sering terlalu rasional memberi pandangan bagi kita dalam menjalankan program-program persekutuan. Satu saat ketika kami anak-anak muda mencoba fundraising, mengumpulkan dana dari keluarga Buntu Buddha di luar untuk membeli alat musik gereja. Dengan proposal yang agak bagus, besar, almarhum teriak sama kami, ngapain beli sound system musik gereja yang harganya mahal, gedung gerejamu itu mau runtuh. Dari situ melahirkan kesadaran kami untuk bersama-sama membangun gedung gereja yang ada seperti sekarang. Tetapi dalam rapat-rapat majelis jemaat juga almarhum kadang banyak menjadi pendengar. Tetapi begitu kami salah, almarhum pasti bertindak, bahkan marah sekalipun. Dan setelah itu kami dibujuk untuk tidak mengulangi. Teladan-teladan yang begitu baik, contoh-contoh yang begitu harus kami kenang, bahkan kami harus lanjutkan. Tanggung jawab kami sebagai generasi berikutnya adalah mampukah kami mengimplementasikan nilai-nilai keteladanan yang almarhum telah tinggalkan bagi kami. Akhirnya kami sekali lagi memang sangat berduka. Kami sangat kehilangan, tetapi sekaligus juga kami bangga. Kami hormat terhadap seluruh pengabdian yang Om John telah teladankan bagi kami. Kami yakin dengan segala pengabdian yang Om telah torehkan, yang telah menjadi kenangan bagi kami dan kenangan bagi banyak orang, itu akan membuat Om tenang di Taman Firdaus. Selamat jalan Om terkasih. Kami sungguh mengasihimu. Tuhan memberkati kita semua. Menyampaikan ucapan belasungkawa. Selanjutnya ucapan belasungkawa yang kedua dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa yang akan disampaikan langsung oleh Ketua Umum
Bapak Pendeta De Patola Pawa STH MM. Dengan penuh kasih dipersilakan. Bapak Ibu Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Yang saya kasihi, yang saya hormati, tentu semua rumpun keluarga besar yang paling akrab kami sapa di kantor Sinode, Om John Bataragoa. Tak mau aku lengkapkan karena disami nama lengkap Om John. Yang paling akrab di lingkup Sinode adalah Om John Bataragoa. Baik anak, cucu, cicit dan semua yang kami tahu sangat berduka pada saat ini. Para hamba-hamba Tuhan di lingkup pemerintahan yang tertinggi sampai ke yang paling rendah, yang kami hormati, yang kami kasihi. Satu kata yang pas untuk Om John adalah sang teladan sejati. Kita sudah mendengarkan riwayat hidup orang tua kita ini, Bapak Ibu, yang luar biasa, sampai Ibu Ana ngos-ngosan untuk membacanya tadi. Saya tahu beliau sangat kecapean untuk membaca betapa banyaknya riwayat hidup pengabdian yang disampaikan terkait dengan apa yang telah ditorehkan, menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kami yang setinggi-tingginya, sedalam-dalamnya kepada keluarga besar Om John Bataragoa atas pengabdian, pelayanan yang telah ditorehkan, yang telah dipersembahkan untuk Tuhan dalam pelayanan gerejanya oleh hamba Tuhan Penatua Om John Bataragoa. 2024. Amin. Bagi siapa Pak Sambayangan? Bisa saya Pak butar-butar? Tidak ada Pak butar-butar ya. Apalagi Pak Ketua Majelisnya sudah sampaikan tadi. Tidak ada yang mustahil. Ada juga Pak Harun di sini. Pak Octavianus ada. Ya banyak. Tapi maksud saya begini, paling tidak ini menjadi contoh dan menjadi teladan bagi siapapun yang akan menuju, baik sebagai calon-calon legislatif, sebagai calon eksekutif, supaya bisa mencontohi apa yang telah ditinggalkan oleh orang tua kita Om John Bataragoa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terakhir kami ingin menyampaikan atas nama Badan Pekerja Majelis Sinode, karena tak panerang ni Om Anali Om Kasih, bahwa terakhir pengabdiannya Om John adalah ketika dia diminta menjadi saksi untuk gugatan tanah, sebagian tanah yang ada di Rumah Sakit Bandung Mas. Tak terima kasih itulah harus kami sampaikan. Terima kasih kepada Om John dan khususnya kepada keluarga, karena beliau masih sempat menjadi saksi di pengadilan, dan ternyata ada Pak Biro Hukum di sini yang kita dinyatakan menang oleh Tuhan. Maka ini pertahankan Om Jenne ya anunnya diwata. Jadi Tuhan yang kemudian dipertahankan waktu itu bersama-sama dengan Om Herda, Bapak Herda, dan luar biasa sekali karena kita kemudian dinyatakan sebagai pemenang dalam hal ini. Kita percaya itu adalah anugerah Tuhan. Saya kira itu Bapak Ibu, karena waktu kita sudah semakin mendesak. Sekali lagi atas nama seluruh warga GTM kami menyampaikan rasa duka yang sangat dalam atas meninggalnya orang tua terkasih kita yang akrab kami sapa Om John. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Ketua Sinode Gereja Toraja Masa, ada Ketua Majelis Sinode, Pengurus Kategorial, DPMK, DPMC, Sekretariat, dan dari denominasi gereja-gereja yang lain. Yang kami hormati aparat pemerintahan, pemerintah Kabupaten Mamasa, kepala dinas, kepala camat, kepala desa dan seterusnya, pejabat TNI, Polri, para camat, yang kami masyarakat, tokoh adat, dan yang kami banggakan pula seluruh keluarga, rumpun besar keluarga yang
yang penting saat ini, terutama bagi istri, anak, dan cucu almarhum yang kekasih Bapak Insinyur Bupati, ini pesan untuk disampaikan kepada jemaat sekalian, keluarga sekalian, salam hormat beliau. Beliau ada di tugas lain di tempat yang lain. Kiranya kehadiran kami mewakili pemerintah Kabupaten Mamasa menjadi bukti, menjadi perhatian betapa berharganya, betapa pentingnya kehadiran Bapak Insinyur John Bataragoa dalam kerangka pemerintahan di Kabupaten Mamasa. Kami atau kita mengenal beliau, salah satu beliau pejabat ketika zamannya turut berperan dalam kerangka pembentukan Kabupaten Mamasa. Ada banyak tokoh yang sejaman seperjuangan beliau menceritakan kesaksian akan kata-kata, cita-cita dan perbuatan yang dia. Yang kedua, secara pemerintahan, beliau adalah pejabat negara, pejabat pemerintahan dengan rentang jabatan yang panjang, yang lengkap, yang telah disampaikan oleh cucu yang mewakili keluarga dalam pembacaan riwayat hidup, dan juga diulas juga secara detail oleh yang mewakili DPRD dari Kementerian Kultur. Bagi kita, dua teladan ini akan menjadi kenangan, akan menjadi motivasi dan semangat bagi kita pejabat pemerintahan, warga Kabupaten Mamasa untuk mewarisi cita-cita ini, mewarisi sebuah cita-cita, mewarisi sebuah ide, gagasan, disertai dengan langkah yang sesuai dengan apa yang ada di pikiran, apa yang ada di ucapan, dan apa yang ada di tindakan. Tentu adalah tantangan bagi kita sekalian untuk mewarisi dan melanjutkan cita-cita ini. Secara fisik, beliau boleh pergi meninggalkan kita semua, tetapi beliau tinggal dalam cita-cita, dalam ide, dalam semangat yang diwariskan kepada kita sekalian, kepada keluarga, dan kepada kita dan kami, pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara di pemerintah Kabupaten Mamasa. Terima kasih pengabdian Pak John kepada negara, kepada bangsa. Terima kasih pengabdian Pak John kepada organisasi kemasyarakatan, gereja, dan masyarakat. Saya secara pribadi mengenal beliau sebagai senior GMKI. Tercatat di zaman susah tahun 70-an telah menjadi ketua cabang GMKI Makassar. Dan satu yang terlewati dalam riwayat hidup tadi, di periode kami sebagai ketua pengurus cabang perkumpulan senior GMKI Mamasa, beliau penasihat PCPS. Ini membuktikan betapa benar apa yang disampaikan Pak Ketua Sinode, bahwa beliau adalah tokoh segala zaman dan tokoh segala bidang pengabdian pemerintah, gereja, masyarakat, dan keluarga. Selamat jalan Pak John, selamat jalan senior kami. Pak John tenang di sisi Bapa di surga, dan kami sekiranya diberikan keikhlasan untuk dapat meneruskan ide, cita-cita, dan gagasan Pak John. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita akan mendengarkan ucapan terima kasih mewakili keluarga yang akan disampaikan oleh orang tua kekasih Dr. Insinyur Nego Depasule Bataragoa MSc kepada orang tua kami. Saya dipercayakan keluarga untuk menyampaikan terima kasih pada saat ini.
yang kami hormati seluruh tokoh gereja, mulai dari tingkat sinode sampai tingkat jemaat, penatua, diaken, dan pendeta. Yang saya hormati seluruh jajaran pemerintahan di Kabupaten Demak. Yang saya hormati dan saya kasihi seluruh tokoh masyarakat dan tokoh adat yang sempat bersama-sama dengan kami di duga ini, mulai dari awal sampai almarhum kakak kami yang terkasih dipanggil sang penciptanya kembali ke rumah Bapa. Seluruh saudara-saudara rumpun keluarga, baik dari rumpun keluarga Bakaragua maupun dari rumpun keluarga Undip, mulai dari depan rumah ini sampai di dapur yang sudah mempersiapkan segala sesuatu, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluan. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan dari berbagai jemaat yang sudah melayani kami keluarga malam penghiburan sampai saat ini, dan sampai ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kisah kusak lakuinikan si mesa-mesa satu kusanga na mesa-mesa mitiang karena keluarga dan mesa-mesa mitiang karena konsel lomba kaya semua ketua utama penawarna dalam hati yang dalam menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya. Tentunya kami tidak dapat membalas satu persatu. Kami tidak bisa membalas budi baik, pengorbanan, waktu, tenaga, materi, dan lain-lain sebagainya, bahkan pikiran dari Bapak, Ibu, saudara-saudara, Ketua Dena, Ketua Indona, Ketua Naka, Ketua Pona, yang sudah membantu kami dalam menghadapi duka cita yang menimpa kami keluarga besar. Kami menyampaikan juga terima kasih kepada para pelayan yang sudah bersama-sama dengan kami. Di antaranya yang tidak berada di wilayah kita adalah wakil bupati yang bersama-sama dengan kami keluarga di siang hari tadi. Kapoting kara ka uratnya na bomo. Oke, puro semangat langang puang ala ta'ala. Tambak kia namala kia nakupak mesa te todipanan totatingayo kalau temo aka matambay ni buang totumampana dia batama suruga lumampay kia antamalara sola-sola kena tentu kami dewata bilang kelo
umula ite ambil talaga, kakak talaga, nenek talaga, dan lain-lain. Demikian penyampaian kami dan minta maaf jika kami tidak bisa menyebut nama-nama secara pribadi, maka nggak bisa puluhin di daftar kupilau lako majelis umum kisana sapota buku ikut ya ke labong. Demikian penyampaian kami dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memimpin kehidupan kita yang masih diperkenankan untuk hidup bersama di dunia yang dianugerahkan Tuhan kepada kita sekalian. Demikian, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita masuk dalam ibadah yang akan dipimpin Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Toraja Mamasa, Bapak Pendeta Madam Hakat STH MSI Teon.
Gigi satu. Vamos!
Di hari terakhir jasad Om hadir di tengah-tengah persekutuan jemaat di gedung gereja. Juga sekaligus mengakhiri segala tugas tanggung jawab pelayanan yang Om emban selama ini di tengah-tengah persekutuan jemaat. Dengan penuh hormat dan penuh kasih, apa ungkapan Tuhan, Ibu Pendeta akan menanggalkan stola dari pundak Om sebagai tanda berakhirnya segala tugas tanggung jawab pelayanan dalam jabatan sebagai penatua di tengah-tengah persekutuan jemaat. Ditorehkan oleh almarhum Bapak Penatua Insinyur Johannes Bataratua. Dalam tugas pelayanan majelis sebagai penatua, dan hari ini hamba Tuhan telah mengakhiri tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Tapi saya percaya bahwa pelayanan yang telah dilakukan oleh hamba ini akan terus dikenang, tetapi juga akan menjadi motivasi bagi kami semua untuk giat dalam pelayanan. Terima kasih Om John. Terima kasih Opa John yang telah menjadi teman sekerja di ladang Tuhan. Tuhan memberkati keluarga yang ditinggalkan. Yang telah ditunjukkan akan tetap hidup di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan yang masih Tuhan. Selamat jalan Om. Selanjutnya setelah ini kami menyerahkan kembali jenazah
Mana?